Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi dari makalah kelompok kami. Langsung saja, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Simon Kuznets, salah satu ekonomi besar peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971, ia memberikan definisi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Terdapat tiga komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Yang ketiga, untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dalam bidang teknologi harus disesuaikan dengan inovasi dalam bidang sosial. Dan selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis yaitu pengembangan hak milik, spesialisasi, pembagian kerja merupakan faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis, dan laju perkembangan perekonomian masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat kapitalis. Yang kedua, teori pertumbuhan Rostow. Teori pertumbuhan ekonomi Rostow berdasarkan pengalamannya pembangunan membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahapan ekonomi tradisional. Yang kedua, tahapan ekonomi tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi masyarakat tinggi. Yang selanjutnya, teori pertumbuhan mazhab Keynesian. Setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasional untuk mengganti barang-barang modal. Dan selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan neoklasik berpegang pada skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja. Modal dan kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan ini menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Teori ini mencoba mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Yang selanjutnya, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini mempunyai pengaruh positif sebesar 0,095 terhadap pertumbuhan, yang berarti bahwa meningkatnya ketimpangan sebesar 1% akan mengakibatkan
meningkatnya pertumbuhan PDRB sebesar 0,095%. Banyak kasus di berbagai negara yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun diiringi juga dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan secara sektoral. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah didorong oleh sektor tertentu yang dominan, baik itu sektor primer, sekunder, atau tersier. Sektor yang dominan akan menjadi sektor basis dan berpeluang untuk diekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Yang selanjutnya adalah kemiskinan. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang per bulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Todaro, ia melihat kemiskinan dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit, berarti terjadi imbas yang baik atau positif karena terjadi proses penetasan ke bawah atau tracking down effect. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Maulana. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan. Pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan memiliki pengaruh yang negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat, maka akan meningkatkan disparitas ekonomi yang akan terjadi. Ketimpangan sosial merupakan masalah serius, terutama di daerah yang berkembang, karena ketimpangan pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, pembangunan yang merata hendaknya harus segera terrealisasikan, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Selanjutnya yaitu tingkat investasi dan tabungan. Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan yaitu teori tabungan dan investasi oleh Harut Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika investasi dan tabungan rendah, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Hampir semua negara, khususnya negara berkembang, membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi suatu pembangunan suatu negara, sehingga kehadiran investor ini
nampaknya tidak mungkin dihindari. Nah, penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan, serta bagi negara asal para investor. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tingkat investasi dan tabungan. Investasi adalah langkah menanamkan modal dengan harapan akan mendapat manfaat lebih di masa depan. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan investasi, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa ataupun penambahan devisa. Jika kegiatan investasi meningkat, maka kegiatan ekonomi pun terpacu. Kemudian tabungan. Tabungan merupakan proses penyimpanan sebagian dari pendapatan untuk kepentingan masa depan atau keperluan tertentu. Tabungan merupakan investasi yang paling mudah, paling tidak beresiko, namun memiliki keuntungan yang sangat sedikit. Tabungan dan investasi ini merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia memiliki pengertian baik secara makro maupun mikro. Pengertian sumber daya secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan di berbagai sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, penduduk umur produktif, pelatihan yang sesuai, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja, sistem pemberian imbalan, mengefektifkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, perencanaan anggaran untuk sumber daya manusia, serta membina hubungan dan komunikasi karyawan. Sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan setiap negara. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang keempat, mengevaluasi program. Sumber daya manusia mempunyai peranan sebagai faktor produksi. Namun sebagaimana halnya dengan faktor produksi lainnya, sumber daya manusia mempunyai keterbatasan. Sehingga ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.